Nama saya Pauline Thanos. Saya dari Jakarta, lahir dan besar Jakarta, dan sekarang saya sedang kuliah di Amerika di Illinois. Saya belajar di sini music business dan art history, dua bidang yang sangat saya cintai, musik dan seni. Dan saya adalah salah satu pendiri Peduli Merah Putih, organisasi yang berbasis di Indonesia. Bisa cerita sedikit tentang Peduli Merah Putih itu apa dan berapa orang yang aktif di PMP atau PMP? Peduli Merah Putih adalah sebuah klub yang isinya kebanyakan mahasiswa-mahasiswi, dan kami pada dasarnya kami mengorganisir acara-acara untuk mengumpulkan dana untuk disumbangkan bagi anak-anak yang mau sekolah. Sekarang ini Peduli Merah Putih punya 3 officer yang tetap, dan itu kami sangat komit. Tapi ada juga banyak orang lain yang tidak terhitung jumlahnya, yang mereka juga sering bantu-bantuin, tapi mereka cuma bantuin di acara tertentu saja, jadi nggak selalu. Jadi apa yang menginspirasi Pauline untuk mulai kegiatan seperti ini, gitu, untuk bahkan memulai klub Peduli Merah Putih ini? Saya emang dari dulu sempat berniat untuk membuat sesuatu yang seperti ini dengan teman baik saya yang juga pendiri Peduli Merah Putih, namanya Jesse, dia di LA. Kami memang sering ngobrolin, just suatu hari kita mesti bikin nih something yang bisa bikin Indonesia maju. Tapi ya yang paling susah emang memulainya, karena itu berat banget, banyak yang mesti dikerjain, banyak dana. Tapi lalu saya juga diinspirasi sama ibu saya. Dia juga banyak kegiatan sosial, dan dari yang saya lihat itu semua bagus sekali kegiatan mereka. Tapi kenapa tidak bikin yang sesuai dengan umur saya yang muda, yang bisa membuat teman-teman seumuran saya juga berminat untuk membantu gitu kan. Jadi misalnya kayak acara-acara seperti konser, itu kan membantu tapi hasilnya bisa disumbangkan. Jadi bersenang-senang sekaligus membantu. Jadi ini konsep yang saya pikir boleh juga gitu buat dimulai, karena nggak banyak yang seperti itu. Kebanyakan organisasi itu lebih sifatnya serius, atau kebanyakan yang anggota-anggotanya orang yang bukan seumuran kita. Jadi mungkin itulah yang membuat saya merasa kayaknya perlu memulai sesuatu gitu. Terus PMP ini dimulainya, ya jadi kan udah ada diskusi udah lama juga gitu ya. Apakah mulai dari SMA, Pauline SMA, atau pas kuliah gimana gitu? Atau setelah udah di US baru lebih sadar tentang kegiatan-kegiatan seperti ini? Sebenarnya sih kalau ingin dari dulu juga sudah iya, tapi dulu mungkin belum ada motivasinya aja ya. Dulu ngomong aja gitu kayak yuk bikin, tapi nggak pernah dibikin. Tapi sejak kuliah ya saya sadar kalau mumpung saya masih kuliah gitu, masih ada waktu, nggak kerja full time. Kenapa nggak sekarang, ini waktunya ini untuk memulai sesuatu. Dulu SMA ya masih suka main-main mungkin, sekarang juga masih sih. Tapi kenapa ya? Ya begitu, saya berasa kalau saya tuh tumbuh dewasa sebagai orang yang cuek gitu sama lingkungan. Mungkin berasa saya tuh beruntung karena saya bisa sekolah, saya bisa ada di sini sekarang. Tapi ya itu nggak berasa karena itu normal aja, kayak SMA, kenapa nggak SMA. Tapi abis itu saya sadar kalau itu tuh sebenarnya bukan normal aja bagi semua orang. Banyak orang yang justru nggak bisa. Jadi saya tumbuh berasa bersyukur, tapi kurang bersyukur juga. Dan makin lama saya makin sadar kalau saya sebagai orang yang punya kelebihan, punya waktu untuk membantu, dan udah nggak boleh cuek lagi setelah saya sadar. Ada apa asal muasalnya kenapa yang dilakukan adalah membantu menyekolahkan anak-anak, atau misalnya bukan project-project lainnya gitu? Kenapa itu gitu? Mungkin apa ada pengalaman pribadi? Sebenarnya tadi waktu mau mulai kita banyak pilihan ya mau bantu apa, karena emang banyak yang perlu diperbaiki kan. Tapi lalu kita pikir-pikir, karena kita baru mulai, kita harus fokus ke satu hal yang sangat esensial, dan bagi kami itu tuh pendidikan. Karena pendidikan, dengan mengembangkan pendidikan itu nanti juga akan berpengaruh ke lingkungan, ekonomi, ke segala macam. Jadi menurut kami ini sangat esensial, dan apalagi di Indonesia ini masih sangat menyedihkan kondisinya.
um, banyak juga sih bidang-bidang lain yang memang perlu diperbaiki juga, tapi terutama pendidikan menurut saya perlu dibantu. Terus bagaimana demografis murid di PMP ini? Berapa murid, pendidikannya, dan di kota apa? Seleksinya juga. Peduli Merah Putih sekarang mensponsori 14 anak, walaupun tidak semuanya secara full. Yang secara full mungkin 8 atau 10 anak, dan sebagian besar di Jakarta. Tapi ada juga yang di Jawa Barat, seperti di Cirebon, ada juga di Depok. Lalu sebagian besar tuh SD, dan ada beberapa SMP, ada yang SMA juga. Terus mereka semua ya unik lah, beda-beda. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka nyanyi, dan juga kemampuannya beda-beda. Tapi yang pasti kami hanya memilih anak-anak yang memang punya kemauan dan memang biasanya berprestasi dan tentunya tidak mampu. Jadi proses pemilihannya tergantung anaknya. Biasanya kami bekerjasama dengan organisasi lain, lalu kita tanya siapa yang perlu disponsorin dan mereka akan mencarikan anak-anaknya, lalu melalui mereka kami membantu. Ada juga ya anak-anak yang sebenarnya di sekitar kita, tapi mungkin dulu kita tidak memperhatikan saja. Misalnya kita kemarin sempat mensponsori office boy-nya, anaknya office boy teman gitu. Ya sebenarnya yang butuh bantuan sih banyak, asal kita mau mencari. Jadi dalam pelaksanaannya PMP sudah bekerja sama atau berpartner dengan siapa aja? Partner pertama kita dulu Yayasan Geri Asih. Geri Asih adalah suatu panti asuhan di daerah Cempaka Putih, dan mereka menampung anak-anak jalanan. Lalu kami membantu orang sekolah sebagai anak-anaknya. Lalu pernah juga dengan Yayasan Usaha Mulia di Fatmawati. Mereka fokusnya sebenarnya lumayan luas, termasuk pendidikan, lalu microeconomics. Tapi kami membantu anak-anak mereka dengan membayari biaya sekolah. Lalu terakhir ini kami bekerja sama dengan Conscientious Filmworks. Itu adalah klub yang basisnya di Amerika dan dimulai di Costa Rica. Jadi anak-anak di sekolah ini di UI yang mau membantu anak-anak yang tidak bisa sekolah di Costa Rica. Jadi kami sudah melaksanakan 2 fundraising events buat ngumpulin dana, dan dana itu dibagi 2. Terus untuk pelaksanaannya gimana? Kan kamu sama partner kamu di Amerika, terus yang dibantu di Indonesia, terus kamu share ke teman-teman di kampus atau ke orang-orang bule gimana gitu? Jujur aja sih masalah ini kami masih perlu banyak memperbaiki. Tapi sekarang ini kami sudah berusaha mulai mensosialisasikan klub ini lebih baik. Jadi saya sendiri sedang berusaha membuka chapter di universitas ini. Jadi supaya nanti setelah saya lulus ada kelanjutannya. Tapi tentu saja itu tidak begitu mudah karena emang ya murid-murid kuliah banyak yang sibuk, mereka juga banyak kegiatan lain, dan agak sulit aja mengurusi sesuatu yang jauh secara geografis. Tapi saya sendiri dengan partner saya Jessica tinggalnya berjauhan, dia sekarang di California dan kita juga jarang ketemu, tapi bisa aja asal mau pasti ada caranya. Dan saya lumayan sering pulang, jadi anak-anak yang di Indonesia pun kami akan tetap terus kontrol perkembangannya. Acara-acara yang sudah dilakukan di sini apa aja nih? Di Amerika? Di Amerika ya. Atau di Indonesia juga? Boleh di Indonesia juga. Acara-acara kami sudah termasuk yang pertama waktu itu charity dinner, jadi acara makan-makan, terus yang mau makan bayar dan hasilnya semuanya disumbangin. Itu acara pertama kami dan hasilnya kecil, tapi itu justru bikin kita sadar bahwa membantu itu mudah sekali, cuma dengan makan-makan bisa membantu. Lalu kami membuat acara pasar murah seperti bazar gitu, di mana kami mengumpulkan barang-barang bekas lalu
dijual dengan harga murah, lalu hasilnya disumbangkan. Itu mungkin yang paling sukses sejauh ini. Lalu ada acara-acara lebih kecil seperti menjual kue di kampus. Yang terakhir adalah jazz night. Jadi kami dibantu oleh teman-teman yang belajar musik di sini. Mereka menampilkan sebuah pertunjukan jazz dan tiket masuknya semua hasilnya disumbangkan. Apa yang menjadi tantangan dalam menjalani Peduli Merah Putih? Tantangan banyak sekali ya. Ada juga yang dari luar, ada juga dari diri sendiri. Karena saya rasanya kadang malas aja, dan saya selalu butuh seseorang di samping saya untuk selalu menyemangati, seperti partner saya misalnya. Tantangan dari luar kadang sulit. Menemukan anak sih gampang, tapi sulit untuk mengontrol bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka berkemauan untuk menjadi sukses gitu kan. Jadi misalnya sudah pernah ada 2 anak yang kami sponsori justru mundur, mereka tidak jadi ke sekolah, dan bagi kami itu seperti sebuah kegagalan karena kami sudah memilih mereka, kami sudah mengeluarkan uangnya, tapi akhirnya mereka justru menolak. Dan itu pasti terjadi di semua organisasi. Nggak mungkin semuanya sukses, tapi saya percaya dari semua anak itu paling tidak ada beberapa anak yang suatu hari pasti sukses. Jika ada pertanyaan atau ingin membantu, gimana caranya kita menghubungi Peduli Merah Putih? Kami punya website, alamatnya www.pedulimerahputih.tumblr.com. Di sana ada icon Ask Me Question, so silakan email jika ada pertanyaan. Lalu apa ada pesan buat teman-teman yang masih muda juga khususnya untuk memulai sesuatu yang seperti ini gitu, untuk mulai sesuatu yang memberikan aksi positif untuk Indonesia? Menurut saya yang terpenting adalah jangan takut untuk mulai membantu, karena memulai adalah sesuatu yang paling susah. Tapi setelah kamu mulai sekali saja mengulurkan tangan, itu akan mengubah hidup kamu sebagai seorang Indonesia gitu. Menurut saya kita perlu membantu sesama, apalagi kita begitu beruntung. Sebenarnya membantu itu tidak susah, bahkan dengan jumlah uang yang sangat kecil saja yang menurut kita tidak ada apa-apanya, bagi orang lain itu mungkin bisa mengubah hidup mereka.